Dan saya sebagai pengamen 2440. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam. Teori ekonomi selalu didefinisikan oleh beberapa para ahli dalam bidang studi ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian dari kecil. Salah satunya adalah teori penawaran. Teori penawaran Islam mencakup prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, praktik haram sangat dihindari. Dalam ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap periode tertentu dan waktu tertentu. Teori penawaran Islam didasarkan prinsip Islam, berbeda dengan konvensional yang didasarkan prinsip kapitalisme dan liberalisme. Dalam penawaran terdapat beberapa faktor yang dapat dipengaruhi. Pertama adalah Harga barang, yang kedua, tingkat ekonomi, yang ketiga, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, dan yang kelima adalah harapan dan spekulasi. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, contohnya zakat perniagaan. Kedua adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahil terhadap kurva penawaran. Pengaruh zakat terhadap ekonomi. 1. Redistribusi kekayaan. 2. Mendorong pengeluaran dan konsumen. 3. Pemberdayaan ekonomi. 4. Stabilisasi sosial dan kesejahteraan. Zakat yang dikenakan pada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenal apabila hasil produksi dijual dan hasil penjualan telah memenuhi nisab. Selanjutnya adalah kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam kurva penawaran jangka pendek, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi bentuk dan pergeseran kurva. Di antaranya adalah produksi, teknologi, ekspektasi produsen, dan beberapa faktor-faktor eksternal lainnya. Dalam suatu pasar, harga dapat saja naik, karena apabila penawaran turun, maka kurva bergeser ke kiri, dan apabila permintaan naik, maka kurva bergeser ke kanan. Materi selanjutnya adalah marginal cost dan kurva penawaran. Marginal cost adalah biaya tambahan yang ditanggung produsen untuk memproduksi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Sedangkan kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Produsen akan menawarkan jumlah yang lebih banyak pada tingkat harga yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan laba dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost. Producer surplus. Producer surplus atau kelebihan produksi adalah selisih antara harga jual yang diterima oleh produsen dengan biaya produksi yang sebenarnya. Jika harga jual suatu barang atau jasa lebih tinggi dari biaya produksi, maka produsen memperoleh kelebihan atau surplus. Kurva penawaran itu menggambarkan bahwa ketika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan atau penawarannya akan naik.
Jadi tentu produsen atau penjual mau harganya tinggi. Dengan harga yang tinggi mereka semakin bergairah untuk menambah produksi, untuk menambah jumlah produk yang bersedia dijual. Untungnya juga bisa naik. Bahkan produsen bisa scaling up atau ekspansi. Sehingga kalau harganya naik, berdasarkan konsep ini penawaran juga akan ikut naik. Jumlah akan naik. Sebaliknya jika harganya turun, maka penawarannya juga akan turun. Contoh studi kasus yang kami ambil adalah naiknya harga masker pada masa COVID-19. Pada masa sebelum pandemi harga masker jauh lebih murah karena tidak ada konsumsi. Pada awal Maret 2022, informasi corona sudah masuk ke Indonesia. Pemerintah mewajibkan menggunakan masker. Salah satu contohnya, masker bedah, yang awalnya Rp20.000 per pak, tetapi karena permintaan konsumen sangat banyak, produsen menaikkan harga menjadi Rp40.000 per pak. Sedangkan masker N95 mengalami kenaikan harga menjadi 6 kali lipat dibanding harga normal, yang harga awalnya Rp260.000 per pak melonjak hampir 1,7 juta per pak. Faktor yang mempengaruhi harga naik karena lonjakan permintaan meningkat drastis. Masyarakat menjadi lebih sadar akan kesehatan. Masker yang biasanya bukan kebutuhan berubah menjadi kebutuhan pokok. Selain itu, produksi masker tidak cepat, karena banyak pabrik yang tidak beroperasi karena pandemi, dan bahan baku juga terbatas. Akibatnya jumlah masker sedikit dibandingkan permintaan.